Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Sofian, nomor stambuk 404 2019 0030 Fakultas Hukum. Saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Hardianto Janggi, SHMH selaku dosen. Untuk mempersingkat waktu, soalnya nomor 1, silakan kalian cari hak dan kewajiban advokat yang tidak terdapat pada materi yang ada di kalam. Jawabannya itu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana untuk menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Tidak berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintahan maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Kewajibannya yaitu advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Nomor 2, pada menit keberapa dijelaskan syarat-syarat menjadi advokat dan sebutkan syarat-syarat tersebut. Itu dijelaskan pada menit 5:05. Syarat-syaratnya: untuk warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pejabat negara atau pegawai, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diberikan atau diadakan organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun pada kantor advokat, tidak pernah dipidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nomor 3, sebutkan 3 jenis tindakan advokat. Pertama, teguran lisan. Kedua, teguran tertulis. Ketiga, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan. Nomor 4, silakan cari satu pemberitaan baik itu media cetak online terhadap kasus seorang advokat yang diberhentikan. Pada nomor 3 saya mengambil contoh kasus Peradi berhentikan Joko Sriwidodo sebagai pengacara. Joko Sriwidodo pengacara tersangka kasus suap yakni mantan Hakim Setiabudi Tejo Cahyono diberhentikan secara tetap dari profesi advokat. Pemberhentian Joko Sriwidodo diputuskan dalam sidang kode etik advokat yang digelar Dewan Kehormatan Daerah Peradi Jakarta Jumat 21 Maret 2014. Di dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Alex Erwange, Joko Sriwidodo dinyatakan melanggar sumpah advokat seperti diatur dalam pasal 4 ayat 2 Jo, pasal 6 huruf A dan huruf F UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dan pasal 4 huruf B, C, D, E Kode Etik Advokat Indonesia. Majelis menghukum teradu diberhentikan tetap dari profesi advokat untuk tidak menjalankan profesi advokat baik di dalam atau di luar pengadilan dengan denda sebesar 3,5 juta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.